pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan saya Erlang di Bincang Santai bareng Donzi. Kali ini saya akan menghadirkan tamu khusus. Inilah yang prakarsai lahirnya Bincang Santai ala Donzi, Pak Su Aproji Alam. Selamat siang, Su. Siap. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin ada beberapa pemirsa atau seluruh masyarakat Lampung yang belum familiar dengan Pak Su. Pak Su ini adalah seorang pengusaha yang bergerak di multisektor. Beliau bergerak di bidang pertanian, perkebunan, tentu konstruksi itu adalah usaha utama beliau, di bidang perhotelan, dan sekarang Pak Su ini juga sedang merambah dunia kuliner. Beliau membuka warung barokah di Jalan Dr. Susilo. Itu ada warung makan serba 3.000 dan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu, gratis. Nah, ini langsung saja kita bincang santai dengan Pak Su. Gimana kabarnya, Su? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi tambah cerah aja sih, tahu kan? Amin. Lah pikiran tenang ya, Su. Nah, Jadi gini, Su. Sekarang ini kan orang melihat Pak Su ini sebagai sosok pengusaha sukses. Namun belum banyak yang tahu di balik kesuksesan Pak Su ini ada kerja keras, ada doa, ada upaya, ada proses yang panjang. Coba sedikit cerita, Su. Awal Pak Su meniti karir dulu seperti apa, Su? terima kasih para pemirsa masyarakat Lampung yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai. Kalau saya ditanya bagaimana langkah awal saya meniti karir dalam dunia usaha ataupun dunia hal-hal lainnya, mungkin ada sebagian masyarakat yang tahu saya sama seperti kawan-kawan, bahwa dari orang yang ekonomi menengah ke bawah, dari keluarga yang menengah ke bawah, Mulai dari nol juga mulai ya, Su? dari nol. Saya dulu pada tahun 1992 saya coba untuk mengikuti saudara menjadi salah satu karyawan perusahaan di bidang konstruksi. Di mana itu, Su? Di Lampung Utara. Oh, di Lampung Utara. Dari situ saya banyak belajar tentang bagaimana konstruksi itu sebenarnya. Namun di tengah perjalanan, baru berjalan 2 tahun, saya coba untuk berangkat ke luar Lampung. Saya bekerja di perusahaan Amerika di Chicago, Bremen, and Aaron. Itu adanya di pusatnya di Cilegon, Banten. Namun di tengah perjalanan saya juga kembali diminta oleh orang tua saya, ibu saya, untuk kembali ke Lampung. Untuk bekerja di Lampung. Pada akhirnya saya kembali ke tempat kelahiran saya di Kota Bumi. Pada tahun 1994 saya coba masuk ke menggeluti dunia konstruksi. Pada saat itu adalah zaman Orde Baru dan saya mendirikan perusahaan, dan saya coba belajar banyak tentang dunia konstruksi dari para senior, para sahabat-sahabat saya. Pada akhirnya saya terus bergerak, alhamdulillah. Pada tahun 2001 bulan 9 saya dapat jodoh istri orang Bandar Lampung. Tante orang Bandar Lampung ya, Su. Pada akhirnya saya hijrah kembali di kota Bandar Lampung. Kembali menekuni dunia konstruksi yang saya miliki. Nah, di dalam perjalanan saya di kota Bandar Lampung, ya benar-benar dalam posisi yang nol. Orang tidak kenal saya. Betul. Saya juga tidak banyak yang kenal orang. Dengan tekad kerja keras, saya coba untuk masuk ke lingkungan kawan-kawan para pelaku konstruksi di kota Bandar Lampung. Di dalam perjalanan itu cukup banyak hal yang membuat tantangan buat saya. Pada akhirnya karena dorongan daripada seorang istri dan kawan-kawan, sahabat dan keluarga, saya terus berjuang. Alhamdulillah pada tahun 2024 saya sudah bisa membuka kantor sendiri dan saya sudah bisa memegang
satu asosiasi jasa konstruksi yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, dari perjalanan-perjalanan itulah saya terus belajar dan belajar, belajar memperbaiki, dimulai dari peningkatan sumber daya manusia diri saya, dimulai dari pendidikan. Saya coba belajar, terus belajar, sehingga saya percaya dan yakin bahwa kalau saya memiliki ilmu, saya mampu untuk bersaing kepada siapapun pengusaha yang ada di Provinsi Lampung. Dari perjalanan-perjalanan itulah saya bisa dapat ilmu yang banyak dan saya kembangkan dalam usaha-usaha yang lain. Alhamdulillah, pada akhirnya pada tahun 2018 kemarin saya juga coba untuk mengikuti politik kontestasi pilkada ya. Pada pilkada Kabupaten Lampung Utara, namun memang nasibnya mungkin garis tangan belum nyampe, atau memang seperti apa, atau memang perlu ada pembelajaran lebih jauh lagi tentang politik. Pada akhirnya saya juga kandas, namun bukan berarti menyudutkan pantang untuk diri saya untuk menyerah dalam hal usaha dan politik. Betul. Alhamdulillah pada hari ini kawan-kawan datang ke sini ke kantor saya, kawan-kawan bisa lihat saya juga masih sehat. Alhamdulillah. Jadi saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan sepanjang itu dengan niat yang tulus, lakukan dengan ikhtiar, fokus dan bersyukur, yakin Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Nanti kita ada segmen khusus Su. Mungkin di lain kali saya akan membahas perjalanan politik Pak Su hingga sekarang. Tapi sekarang ini ada yang lebih menarik Su. Ini terkait dengan warung barokah Su. Saya juga sebetulnya tidak tahu warung barokah ini punya Pak Su. Tapi begitu saya lewat, ada teman saya mampir katanya ke warung barokah di Dr. Susilo. Saya pikir apa warung barokah ini? Ini adalah warung serba 3.000. Kemudian pemirsa, Pak Su ini adalah tutur bahasa Lampung yang kalau bahasa Indonesia artinya paman. Mengapa saya lebih tertarik memanggil beliau Pak Su? Saya kenal dengan beliau sudah lama, seperti paman sendiri, makanya saya bilang saya panggil Pak Su. Di lain pihak juga banyak orang yang memanggil Pak Su ini Donzi, yaitu Don Aproji Alam. Ya kalau dunia konstruksi beliau Donnya. Siapa yang tidak kenal dengan Don Aproji? Balik lagi dengan warung barokah tadi, Su. Sekarang sudah berapa lama Su buka Su? Alhamdulillah udah 9 bulan. Sudah 9 bulan. 9 bulan perjalanan warung barokah. Warung barokah ini saya buat sedikit saya pernah melihat YouTube. Ada salah satu tokoh nasional, Pak Yusuf Hamka. Oh ya. Kebetulan beliau adalah pemilik jalan tol dalam kota dan pemilik jalan tol Bandung. Dia membuka nasi kuning 3.000. Disebut nama warung barokah di Jakarta. Pada saat itu saya terinspirasi. Kenapa nggak saya coba melakukan hal yang sama? Walaupun saya yakin ada satu perbedaan antara masyarakat Jakarta dengan masyarakat lain. Betul. Karena kondisi COVID pada saat itu, saya coba membuka warung barokah itu dengan serba 3.000, dengan berbagai macam. Ada nasi kuning, nasi uduk, nasi putih, bahkan mie ayam. Itu saya buka dengan pemikiran saya mengajak masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kebetulan tidak memiliki ekonomi lemah pada saat itu mau makan, bisa makan dengan gratis. Atau mungkin memang gajinya atau uangnya pas-pasan, atau kawan-kawan daripada Gojek, kawan-kawan yang bekerja honor. Nah, dia biasa save uang 10.000 buat makan di situ dengan 3.000. 3.000 sudah bisa berarti makan. Otomatis 7.000 dia bisa kasih save buat istrinya. Betul, subhanallah. Saya kasih kesempatan. Dan saya juga mengajak kawan-kawan masyarakat yang kebetulan memiliki rezeki yang lebih. Dia makan bayar 10.000, berarti dia sudah memberikan makan kepada 2 orang. Betul. Karena saya yakin dan percaya bahwa berbuat kebaikan
itu kita harus bersama-sama. Mm-mm. Jangan hanya usaha, sedekah pun jangan dimonopoli. Betul, Bukan bersama-sama. hanya Betul. usaha aja yang dimonopoli. Betul. Sedekah pun nggak boleh dimonopoli. Betul, betul. Oleh karenanya itu, saya juga membuka itu. Alhamdulillah dengan perjalanan 9 bulan ini tetap konsisten 800 sampai dengan 1000 porsi yang kita siapkan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ya, Su. Buka hari Jumat ya, Su. Buka hari Jumat. Oke. Kemudian kalau untuk menu seperti apa, Su? Menu makan barokah ini? Ayam goreng, Ayam goreng. ada ikan goreng, ada telur, ada tempe, ada mie, lengkap. Lengkap, betul. Artinya walaupun ini dalam tanda kutip murah karena ada donasi sedekah, tapi kualitas makanan luar biasa. Tidak murahan kawan-kawan. Silahkan coba. Dan untuk teman-teman yang seperti kata Pak Su tadi, yang memang ingin makan sambil bersedekah, datanglah ke warung barokah. Jadi saat Anda makan, Anda juga bersedekah. Kecil 10.000, Anda bayar 3.000, ada susuk 7.000. 7.000 itu sudah cukup makan 2 orang. Anda bersedekah kepada 2 orang. Kira-kira begitu kan, Su? Iya, benar. Oke. Terus, Su, kalau cut dulu apa? Cut. Oke, cut dulu, Su. Nanti kita sambung lagi. Minum dulu, kita haus. Ini ada pertanyaan menarik, Su. Berapa juta sih, Su? Setiap hari Minggu yang harus dikeluarkan untuk sedekah ini kan? Kalau 1.000 porsi, Pak Su belikan nggak 3.000, saya yakin. Ya kalau setiap minggu lebih kurang 8 sampai dengan 13 juta. Kalau ada kawan-kawan masyarakat yang banyak bersedekah, bisa 8 juta aja kita persiapkan. Kalau kebetulan memang Jumat itu sedekahnya sedikit, bisa dengan 13 juta. 13 juta. Karena kita menggunakan 15 karyawan yang memang kita gaji. Digaji, betul. Pada sekalian karyawan itu. Kalau ini, maaf lagi nih, tapi ya, Su, kalau agak menohok pertanyaannya. 8 juta itu sumbernya dari mana ini, Su? Tapi ya, Su. Ya, jadi alhamdulillah sejak didirikan rumah makan tersebut, mungkin karena niatnya tulus untuk kepentingan bersedekah kepada masyarakat, Tuhan selalu memberikan rezeki. Selalu ada rezeki untuk membuatkan itu. Bahkan sekarang saya membuatkan kontrak per 4 bulan kepada pelaku UMKM, karena nasi itu saya beli dengan pelaku UMKM. Betul. Ada 4 pelaku UMKM yang saya beli, dan saya buat kontrak per bulan sekali saya kasih kontrak mereka. Jadi penghasilan hari Jumat itu semata-mata kita berikan kepada untuk gaji karyawan, beli aqua, kertas nasi, dan sendok plastik, serta buah pisang dan lalang. Dalam bentuk makanan sudah kita bayar per 4 bulan sekali. Itu kita anggarkan memang karena harga nasi, ayam, ikan itu di zaman sekarang ada yang sampai 13 sampai dengan 15.000. Betul. Per porsi, betul. Jadi pemirsa, ini ada sangat sekali berharga apa yang disampaikan Pak Su tadi, kalimatnya. Kalau bersedekah pasti ada aja rezeki. Jadi Pak Su bersedekah walaupun secara harafiah beliau tidak menyebut dari mana sumbernya, tapi beliau bilang dari Allah. Nah, ini kan akibat sedekah rezeki datang. Jadi mari kita bersedekah. Gitu ya, Su? Yeah. Pemirsa, demikianlah tadi perbincangan santai kita dengan Pak Su Oproji Alan atau Donsi. Pak Su, silakan sepatah dua patah kata motivasi untuk pemirsa, khususnya generasi muda Lampung, Pak Su. Terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Lampung, wabil khusus pada generasi muda, jangan pernah takut untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah takut untuk bersedekah. Yakin dan hakul yakin apa yang kita lakukan dengan kebaikan, dengan niat yang tulus. Bersedekah dengan banyak, insya Allah Tuhan akan memberikan rezeki yang begitu besar kepada diri kita, baik itu rezeki kesehatan maupun rezeki yang lain. Yang wabil khusus rezeki finansial.
yakin dan percaya. Kita harus sebagai orang agama, kita harus yakin bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan kebaikan, dengan tulus akan diberi Allah berlipat-lipat ganda untuk diri kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.